Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Faslun, adapun pasal selanjutnya, wa faraidul gusli, adapun beberapa fardu atau rukun-rukunnya mandi, itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Apa aja? Ahaduha, adapun yang pertamanya itu aniyatu, niat. Penting ya, tadi saya sampaikan yang membedakan ibadah dengan perkara biasa ya niatnya itu. Fayanwi, maka wajib niat. Siapa yang wajib? Al junubu, orang yang junub ya. Beda sama dunubu ya. Kalau dunubu dosa, zanbun dosa, dunub pakai za itu dosa-dosa. Tapi kalau junub, nah itu berarti jinabat ya, hadas besar. Makanya hati-hati kalau teman-teman doa atau ada syair-syair yang menggunakan kata zunub pakai za ya. Nah, misalnya apa? Zanbin atau zunub ya. Dunubi ila anta, zunuba ila anta. Misalnya di apa? Di Sayyidul Istighfar tuh ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu bi ni'matika, dan seterusnya ya. Nah, itu ada kata wa abu ubi dzambi dan seterusnya ya. La yaghfiru dzunuba. Nah, itu pakai za. La yaghfiru, tidak ada yang bisa mengampuni dzunuba, dosa, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Nah, itu kalau kita jadi jim, nah itu bahaya itu. La yaghfiru junuba. Jadi tidak ada yang mengampuni junub. Nah, jadi kata malaikat tuh dasar tukang syahwat. Raf al jinabati, akan menghilangkan hadas jinabat atau hadas junub. Jadi kalau hadasnya sendiri namanya jinabat ya, keadaannya sendiri atau orangnya sendiri namanya junub. Awil hadasil akbari, atau menghilangkan hadas besar. Jadi niatnya kita itu ya niat mandi junub atau niat mengangkat jinabat, atau yang umum ya mengangkat hadas besar. Wanah wadalika, dan niat semacam lainnya. Maksudnya untuk head ya berarti niat menghilangkan head dan seterusnya. Watanwi, dalam teks lain wayanwi ya. Watanwi, dan wajib niat. Siapa al-haidu, orang yang head atau perempuan yang head. Awin nufasa'u, atau orang-orang yang nifas. Raf'a hadasal haidi, akan menghilangkan hadasnya head. Awin nifasi, atau hadas nifas. Watakunu, maka adanya apa aniyatu, niat. Maksudnya niat kita baca tuh makrunatan, bersamaan bi awalil fardi, dengan awalnya melakukan atau memulai suatu fardu atau suatu rukun. Wahua, adapun dia, maksudnya itu awaluma, yaitu awalnya anggota badan, yugsalu, yang dibasuh, min a'lal badani, baik dari bagian atas badan, au asfalihi, atau bagian bawahnya ya, maksudnya bawah badan. Nah, itulah kita niat di situ. Falau nawa, maka jika telah berniat ba'da gosli juz'in, setelah membasuh suatu bagian ya. Ada orang basuh bagian ya, baru dia niat, maka wajib. Teks lain pakai tak maftuhah, wajabat, maka wajib apa i'adatuhu, mengulanginya ya. Jadi karena niatnya belum dia baca gitu ya, jadi misalnya dia basuh bagian tangan kanan ya, terus baru dia kemudian niat nawaitu gusla li rafil hadasil akbari gitu ya, sambil ngebasuh bagian kepala atau bagian tangan kiri, maka yang bagian tangan kanan harus diulang.
sebab dia tidak membaca niat tersebut dalam membasuh tangan kanan, gitu ya. Nah, untuk niatnya sendiri tadi udah share ya di grup. Nawaitul ghusla li raf'il, kalau untuk jinabat hubungan badan ya, maka bisa kita pakai langsung hadasil akbari ya, atau tadi misalnya keluar air mani ya, keluar sperma atau kematian, yang tadi 3 ya, hubungan badan atau hubungan seks, yang kedua keluarnya air mani atau kematian, bisa kita pakai niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Kalau untuk perempuan yang haid, nah pakai nawaitul ghusla li raf'il hadasil haidi. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, nawaitu saya niat al-ghusla akan mandi. Hati-hati L-nya ya, harus pakai alif lam karena makrifat. Dulu kalau kita belajar ya, Al-nya al-ta'rif, jangan ghusla, jangan nawaitu ghusla. Hati-hati. Kalau nawaitu ghusla maka menjadi nakiro. Ya, masih ingat ya, dalam bahasa Arab berarti maknanya umum. Maka harus pakai L, harus pakai alif lam. Nawaitul, harus ada L-nya. Ya, karena itu al-ta'rif supaya jadi makrifat. Nawaitul ghusla, saya niat mandi li raf'i, untuk mengangkat, untuk menghilangkan, boleh. Ya, asli katanya rofa itu mengangkat ya. Tapi kan gak enak masuk mengangkat najis ya. Maksudnya menghilangkan najis atau menghilangkan hadas. Nah, kalau untuk mandi junub langsung boleh li raf'il hadasil akbari. Ya, menghilangkan hadas besar, fardhu lillahi ta'ala, fardu wajib lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Nah, buat teman-teman yang haid maka bisa diganti nawaitul ghusla li raf'i hadasil haidi. Ya, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas karena haid, fardhu lillahi ta'ala. Kalau buat teman-teman nanti kalau udah nikah ya, beranak, hadasnya karena nifas, tinggal diganti nawaitul ghusla li raf'i hadasin nifasi. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas karena nifas, fardhu lillahi ta'ala. Itu ya. Itu jadi yang pertama. Nah, selanjutnya tadi dijelaskan, ingat ya, untuk niat dulu pernah kita pelajarin, hiya aniyatu hiya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Yang namanya niat itu dilakukan berbarengan ya, bersamaan dengan pekerjaan pertama. Bolak-balik saya sampaikan supaya teman-teman gak lupa. Ulama sepakat pengecualiannya cuma 2 ibadah. 1 haji atau umroh, yang kedua puasa. Itu gak bisa dilakukan berbarengan sama niat. Ya, untuk haji, untuk umroh, niat itu dilakukan setelah ngambil mikot. Jadi pakai ihram udah dipakai baru ngambil mikot. Makanya nggak mungkin dibarengin sambil pakai pakaian ihram, nggak bisa. Untuk puasa justru niat itu harus dilakukan sebelum berpuasa. Makanya kita niat pas taraweh. Makanya kita niat pas sahur gitu. Kalau habis sahur masuk subuh orang baru niat nawaitu shoma godin, nggak sah puasanya. Untuk puasa wajib ya. Kalau puasa sunnah boleh. Kalau puasa wajib nggak boleh. Ya, udah masuk azan subuh, udah masuk waktu subuh, ya nggak boleh, nggak sah puasa dia. Puasa wajibnya nggak sah. Ya, jadi pengecualiannya 2. Selain 2 ibadah tadi, seluruh niat harus dilakukan berbarengan dengan pekerjaan pertama. Ya, jadi dimasukin di dalam pekerjaan pertama. Bolak-balik saya contohin misalnya sholat. Melafadzkan niat sholat sunnah. Ya, usoli fardhu zuhri, usoli fardhu maghribi, usoli fardhu apa, itu sunnah. Ketika teman-teman takbir Allah, di dalam hati ngerentek, ya Allah saya niat sholat maghrib 3 rakaat, atau sholat isya, ya Allah saya niat sholat isya 4 rakaat dan sebagainya ya, menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala hu akbar, itu wajib. Melafadzkannya sunnah ya, mengerentekkan. Jadi apa? Memfokuskan di dalam hati ya, antara niat dengan takbiratul ihram hukumnya wajib. Nah, begitu pula dengan mandi. Nah, bicara mandi ya, maka sama seperti itu. Wudu juga gitu, dulu pernah kita bahas ya.
pekerjaan pertama wudhu itu bukan basuh telapak tangan, karena basuh telapak tangan sunnah. Pekerjaan wajibnya tuh muka. Boleh nggak niat pas basuh telapak tangan? Boleh aja, sunnah, nggak wajib. Yang wajibnya justru pas basuh muka, sama kayak sholat. Boleh nggak kita niat sebelum sholat usoli? Boleh aja. Orang sebelum sholat mau main HP juga boleh. Ya kan, ngapain pada ribut? Kan pada gitu. Nggak usah usoli lah. Orang sebelum sholat main HP aja boleh. Kenapa usoli kagak boleh? Ya kan? Nah, itu jadi bebas. Tapi kalau udah sholat ya kagak boleh, gitu kan? Nah, sama wudhu pun begitu. Teman-teman ketika wudhu, ya basuh telapak tangan. Nawaitul wudhu boleh. Walaupun ada doanya sebetulnya, makanya jangan baca niat wudhu, baca doanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, basuh telapak tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minasyumi wal halaka. Terus kumur-kumur, Allahumma ain tilawati kitabika, dan seterusnya ya. Hidung, Allahumma aujitli, dan seterusnya. Baru pas basuh muka bagian pertama, srep ambil air, pas tangan di muka, baru niat. Nawaitul wudu alirofil hadasil asgori fardholillahi ta'ala. Baru basuhan kedua doa, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha auliyaka. Ambil lagi basuhan ketiga, wala tusawid wajhi bizulmatika yauma tusawidu wujuha adaika, dan seterusnya ya. Nah, membasuh muka dengan niat tadi ya, bersamaan dengan niat tadi hukumnya wajib. Sama seperti teman-teman nanti pas mandi hadas. Ya, baik mandi dalam hadas besar atau yang perempuan karena haid, karena nifas ya, maka ketika basuhan ambil air nah basuh mulai kepala atau bagian kanan atau kiri itu, maka diwajibkan niat. Ya, nanti ada beberapa kesunahan ya. Yang bagus dimulai dari bagian kanan. Ya, adapun bagian atas atau bawah itu khilafiyah ulama. Sebagian ulama mengatakan yang afdol bagian bawah dulu, berarti bagian paha. Ya, paha kanan, baru kemudian bagian bahu kanan. Nanti paha kiri, baru kemudian bahu kiri, gitu ya. Itu khilafiyah ulama. Tapi untuk sunnah mendahulukan bagian kanan, itu ulama sepakat. Nah, jadi intinya ketika kita nih basuh nih bagian kanan, katakan ngikutin sunnah ya, bagian paha, ya udah pas basuh itu ya nawaitu. Atau kalau teman-teman mandinya pakai shower, kalau orang kaya kan ya, nah maka pas sudah cetek langsung niat nawaitu gusla gitu. Atau yang lebih keren lagi, nggak mau ribet karena di rumah punya kolam renang pribadi, ya kan, swimming pool, orang kaya ya kan. Nah, langsung aja nyelam dah. Lah itu kapan orang nyelam? Ya berarti pas nyelam blok begitu. Loncat, seret, tangan mulai nyelup, prot, nawaitul wudu nawaitul gusla birofil gitu. Jadi semua awalnya begitu. Nah, andai kata ada bagian yang teman-teman udah keburu basuh, tadi dijelasin ya, tapi teman-teman belum sempat niat, maka bagian tadi harus diiadah, harus diulang. Misal teman-teman tadi udah terlanjur nih basuh bagian kanan, bagian paha kanan ya, belum niat, main buguyur aja. Nah, terus kemudian pas basuh bagian kiri, oh iya tadi saya belum niat, pas basuh bagian kiri baru nawaitul gusla. Nah, maka bagian kanan yang tadi nggak sah, nggak terhitung mandi junub, harus diulang lagi bagian kanannya. Paham ya? Nah, maksudnya gitu. Terus yang kedua, wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis, in kanat, jika terdapat, ala badanihi, pada badannya. Dalam beberapa kitab yang lain, izalatun najasah ini didahulukan. Jadi ngilangin najis dulu baru kemudian niat. Tapi kalau di sini di Fathul Qorib digabungin, karena sambil basuh sambil ngilangin najis kalau ada. Nah, kalau ada catatannya ya. Ail muktasili maksudnya yaitu bagi orang yang mandi hadas. Wahadama, dan adapun pendapat ini rojahahu, mengunggulkannya siapa? Ar-Rafi'iyu, Imam Ar-Rafi'i. Menurut Imam Ar-Rafi'i ya harus orang itu membersihkan najisnya itu. Wa alaihi, dan atasnya
Maksudnya atas pendapat tersebut, fala takfi, dalam teks lain fala yakfi ya. Fala yakfi, maka tidak cukup apa goslatun wahidatun, satu kali basuhan atau satu kali guyuran. Kalau diartiin satu-satu, goslatun basuhan, wahidatun ya satu kali. Anil hadasi, untuk suatu hadas, wan najasati, dan najis sekaligus. Jadi kalau menurut Imam Rafi'i, karena harus disendirikan antara menghilangkan najis dengan menghilangkan hadas itu sendiri, maka satu kali basuhan gak cukup menurut Imam Rafi'i ya. Jadi misalnya gitu, teman-teman mandi junub nih, pahanya ada darah. Menurut Imam Ar-Rafi'i, kaulnya Imam Ar-Rafi'i, maka ketika teman-teman basuh paha kanan yang ada darahnya tadi, nggak bisa cuma sekali, satu terus sambil ngebersihin, paham maksudnya ya? Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena berarti satu kali basuhan tadi bukan raf'al hadas, bukan menghilangkan hadas, tapi raf'an najasah, izalatun najasah, menghilangkan najis. Maka harus dibasuh lebih dari satu kali, gitu. Paham maksudnya ya? Menurut pendapat Imam Ar-Rafi'i. Tapi warojaha, mengunggulkan siapa? An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Ini Imam An-Nawawi Irak ya, bukan Syekh Nawawi Banten. Kalau menurut pendapatnya Imam An-Nawawi, al-iktifa'a, cukupnya bagian tersebut ya, al-iktifa'a, akan cukupnya hal tersebut. Maksudnya kalau menurut Imam An-Nawawi, enggak, satu kali basuhan cukup, sekalian ngilangin najis, sekalian juga hadas. Bigos latin wahidatin, dengan satu kali basuhan atau dengan satu kali guyuran, anhuma, pada keduanya. Maksudnya untuk menghilangkan hadas dan najis sekaligus gitu ya. Jadi untuk menghilangkan hadas dan najis sekaligus. Wa mahaluhu, nah adapun letak perbedaannya, maksudnya perbedaan pendapat yang dipegang atau diunggulkan oleh Imam An-Nawawi sendiri dalam hal ini disebutin nih dalam kitab Fathul Qorib, itu ma, yaitu perkara idza kanat, yang jika adanya dia, idza kanat, yang jika adanya apa an-najasatu, najis tersebut, itu hukmiyatan, najis hukmiyah. Najis hukmiyah berarti najis yang udah nggak ada zatnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya darahnya udah nggak ada, tinggal bekasnya doang. Amma idza kanat, adapun jika adanya apa an-najasatu, najis tersebut, itu ainiyatan, najis ainiyah. Najis ainiyah berarti kebalikan najis hukmiyah ya, berarti zatnya masih ada, bentuknya masih ada. Misalnya kayak darah ya, berarti darahnya masih ada. Wajaba, maka wajib apa goslatani, membasuh dua kali, indahuma, pada saat keduanya. Kalau di teks lain bukan indahuma tapi anhuma, pada keduanya tuh. Jadi kalau untuk pendapat Imam An-Nawawi ini Fathul Qorib ngambil jalan tengah. Ya, kalau pendapatnya Imam Ar-Rafi'i kan cuma satu kali basuhan, baik hadas atau najis menjadi satu ya, sekaligus aja udah. Tapi kalau menurut Imam An-Nawawi, terbalik maaf, untuk Imam Ar-Rafi'i nggak cukup satu kali guyuran, satu kali basuhan, nggak cukup kalau di situ ada najis. Tapi kalau menurut Imam An-Nawawi enggak, satu kali basuhan cukup. Nah, ama Fathul Qorib diambil jalan tengah. Nah, supaya kagak berantem dah, gampangnya gitu. Jalan tengahnya apa? Lihat dulu najisnya. Kalau najisnya ainiyah, berarti kelihatan sama mata, masih ada bentuknya, masih ada zatnya. Contohnya tadi saya gampangin ya, darah gitu ya. Maka nggak bisa cukup satu kali basuhan, karena otomatis basuhan pertama untuk izalatun najasah, ya kan, untuk menghilangkan najis, maka harus dua kali basuhan. Yang keduanya itulah yang raf'al hadas, paham ya? Tapi kalau najisnya bukan najis ainiyah yang nggak kelihatan, berarti najis itu udah nggak ada zatnya.
ya, maka statusnya najis hukmiyah boleh deh 1 kali basuhan sambil menghilangkan hadas gitu. Jadi tetap dalam fikih itu ada jalan tengah ya. Jadi ada pendapat 2 ya, tetap dalam fikih itu ada jalan tengahnya. Wa isolul ma'i, dan adapun yang ketiga ya, fardunya mandi atau rukunnya mandi wajib. Wa isolul ma'i, yaitu mengalirkan air ila jami'i sya'ri, kepada seluruh bagian rambut, wal basyaroti, dan kulit badan. Nah, jadi yang ketiga ngeratain air ya, mengalirkan air sekujur badan ya, dari rambut bagian kepala ya sampai bagian kulit badan. Wa fi ba'din nusahi, dan adapun pada sebagian naskah atau sebagian teks ya, dalam teks lain maksudnya, badala jami'i, mengganti lafadz jami. Nah, tadi kan ada tulisan tuh teman-teman, wa isolul ma'i ila jami'i gitu ya. Nah, dalam teks lain nggak pakai lafadz jami'i, tapi usulun dengan lafadz usul. Usul sendiri artinya pangkal ya. Jadi ila usuli sya'ri gitu. Jadi kepada pangkalnya rambut. Nah, maksudnya berarti ubun-ubun ya, dari bagian kepala yang putih-putihnya itu sampai ke kulit badan secara keseluruhan. Jadi ini beda teks saja, intinya sama. Wala farqo, dan tidak ada perbedaan baina sya'ri ro'si, antara rambut kepala ya, mau kepala atas mau kepala bawah sama ya. Baina sya'ri ro'si, antara rambut kepala, wa ghairihi, dan selainnya. Nggak ada tuh perbedaan ya, baik rambut kepala maupun yang lainnya. Maksudnya bulu-bulu yang lain ya, ketek kita punya bulu ya, alat kemaluan kita, alat kelamin kita juga punya bulu. Kaki-kaki teman-teman ya, yang kakinya ada bulunya itu juga ada bulunya. Tangan juga berbulu. Sama, itu pun harus meresap sampai ke kulitnya, bukan hanya sebatas rambut atau bulu-bulu tersebut. Wala bainal khafifi, dan tidak juga berbeda antara yang tipis ya, baik rambutnya dia itu tipis, minhu darinya, wal kafifi, dan juga yang tebel. Mau rambutnya tipis kek, mau rambutnya tebel kek ya, mau ikal mau keriting, nah, itu tetap harus kena air sampai aliran airnya ke rambut kita itu. Wasya'ru, dan adapun rambut al-madfuru, yang diikat ya, yang digelung. Apa tuh kalau di perempuan? Kuncir ya. Nah, yang dikuncir atau diikat atau digelung. Ilam yasil, jika tidak sampai apa alma'u air, ila batinihi, ke bagian dalamnya, illa, kecuali bin naqsi, dengan cara mengurai. Kalau ada orang punya rambut saking tebelnya, yang mana rambut itu diikat, digelungkan ya, kemudian kalau dia mandi itu airnya nggak bisa sampai tuh ke bagian semua rambut dan pori-pori kulit kepalanya, kecuali dengan cara diurai ya, dengan cara dibuka ikatannya, gelungannya, dengan cara kemudian menyela-nyelainya. Wajib, maka wajib apa nakduhu, menguraikannya. Jadi bukan sunnah tapi malah wajib. Makanya hati-hati tuh, kadang-kadang kalau di TV-TV ya, itu orang-orang Eropa kan suka pakein apa tuh, palanya tuh tutupan itu loh. Kalau orang perempuan, kalau laki-laki bakal pernah ya. Laki-laki kan kita mandi biasa aja, tapi kalau perempuan tuh yang rada-rada bintang kelas 4 ke atas lah, itu rambutnya kalau itu ditutupin loh ya, kayak semacam apa sih namanya, apa ya Pak, rambutnya tutup gitu tuh, kayak iya, kayak tutupan mama zaman dulu ya, supaya nggak kena air ya maksudnya. Nah itu kagak boleh kalau secara hukum mandi wajib ya, sekarang mandi wajib kagak boleh, nggak sah. Nah, otomatis orang yang pakai iketan aja harus digelungkan ya, kalau dia berpotensi nggak sampai airnya ke dalam bagian kulitnya, ke bagian rambutnya, apalagi yang kayak gitu kan otomatis kagak ya, kagak bisa
nyampe ke dalam pori-pori kulit rambutnya atau kepada rambutnya sendiri. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud bil basyarati dengan kulit, ya yang dimaksud dengan kulit sendiri itu zohirul jildi, jildun juga kulit sama, itu zohirul jildi, bagian luar kulit. Ya, basyar itu juga kulit ya, jildun juga kulit. Makanya Nabi Adam disebut Abul Basyar, bapaknya kulit. Nah, maksudnya gitu. Maksudnya bapaknya kulit, bapaknya manusia. Karena Nabi Adam kan dulu belum dibentukin kulit ya. Kemudian dibikin kulit lah Nabi Adam sampai kayak kita. Kita juga ada kulitnya. Wayajibu, maka wajib. Jadi yang dimaksud kulit itu adalah bagian luar kulit itu sendiri ya. Wayajibu, maka wajib. Wayajibu, dan wajib apa gosluma, membasuh bagian zoharo yang tampak min somakhoi udunaihi, itu tasniah dua-duanya ya, makanya nunnya dibuang, dari kedua lubang telinganya. Nah, jadi lubang telinga hati-hati teman-teman ya, kalau lagi mandi junub yang kelihatan nih bagian zohir ya, berarti tetap harus dibasuh. Hati-hati, jangan main buyar-buyur aja. Apalagi kalau kita kebanyakan, biasanya kalau mandi junub itu yang perempuan misalnya haid dan sebagainya, atau laki-laki yang udah nikah biasanya kan pas lagi dingin-dinginnya itu biasanya kepala dibelakangin, ya enggak? Rata-rata kita kalau mandi kan kepala belakangan ya, jarang orang kepala duluan tuh, jarang, dan emang nggak bagus ya. Bagusnya dari bawah dulu kayak tadi itu sunahnya Nabi, dari bagian kanan, terus kemudian bagian atasnya ya, bagian paha kanan, terus kemudian bagian bahu kanan, terus paha kiri, kemudian bagian atas. Jadi emang bagusnya kepala belakangan. Tapi hati-hati, nah, potensi kepala belakangan itu kemudian seringkali orang lalai untuk bagian zohir telinganya nih, bagian luar telinganya. Jadi yang basah kemudian cuma sininya doang, bagian zohirnya ini yang kelihatan ini ya, bukan bagian dalam ya. Kalau bagian dalam nggak perlu, nggak apa-apa, tapi bagian luarnya ini kagak kebasuh, maka otomatis ya mandi junubnya nggak sah. Wudhu ya otomatis wudhunya kagak sah. Sholat otomatis sholatnya kagak sah. Tuh sampai segitunya. Makanya bolak-balik saya sampein ya, mohon maaf, banyak orang doa, ya Allah Pak Ustadz, saya doa bertahun-tahun kagak diijabah. Ya Allah Pak Ustadz, saya sholat rajin ya, tapi permintaan saya nggak dikabul-kabulin sama Allah. Ya mungkin berawal dari yang kayak gitu ya. Nggak usah bicara sholatnya dulu, jangan-jangan ya mandi junubnya model kayak begitu ya salah, wudhunya berantakan ya salah. Ini kita bicara syariat ya, kita nggak bicara hakikat. Kalau hakikat lagi ceritanya. Apalagi ya sebelum mandi, sebelum wudhu itu kan ada istinja ya, ada cebok. Jangan-jangan ceboknya pun kagak bener. Nah sekarang ceboknya kagak bener ya, mandi junub kagak bener, wudhu kagak bener, ya otomatis sholatnya secara syariat sekali lagi nggak sah. Lah yang kayak begitu doanya minta diterima, kagak disambar geledek udah bagus ya. Kalau saya udah gitu. Nah ini buat lagi ya teman, hati-hati lah, bener deh, hati-hati ya, masalah fikih ini sepele ringan. Bahkan orang yang ngajinya jauh-jauh ibaratnya gitu ya, wah sholawatan, ngaji ini segala macam, bobo bendera misalnya gitu ya, itu belum tentu dia ngerti sampai sejauh itu. Kenapa? Karena nggak mungkin diterangin ya. Sekali lagi saya nggak ngajelekin majelis maulid ya, saya juga senang maulid, saya juga senang Isra Mi'raj, saya juga senang kumpul-kumpul lah sama kiai-kiai habaib, saya senang. Tapi ya yang penting buat kita nih, khususnya teman-teman yang muda, ya belajar yang model kayak begini. Ya kalau di podium ya ustadz-ustadz kita, habaib kita, kiai kita, beliau-beliau ceramah ya fadhailul amal aja, keutamaan ibadah, puasa seperti ini, sholat wajib, sholat sunnah, sholat malam ya, sedekah gitu ya, memperingati maulid, sholawat pada nabi, itu aja. Padahal itu kan momentuman, nggak setiap hari kita lakuin, ya kan? Yang setiap hari kita lakuin apa? Ya sholat. Yang setiap hari kita lakuin apa? Istinja. Apa yang setiap hari kita lakuin? Mandi. Apa yang setiap kita lakuin? Wudhu. Makanya dalam ta'limul muta'alim, karena itu masuk kategori ilmu hal, hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah, ya kan? Hukum fardu ain. Kalau fardu ain berarti wajib setiap individu, bukan setiap kelompok. Tuh, tapi ya udah mau gimana lagi ya? Zamannya udah kayak gini, jadi kayak bingung. Ya.
Nah, terus untuk nih kalau secara hakikat ya tinggal teman-teman tanya sama diri teman-teman. Saya kalau kehilangan satu taklim ya, baik itu yang taklim Fathul Qorib ya secara fikih syariat atau yang lainnya ya Al-Majalisus Saniyah tentang hadis Nabi atau Taklimul Muta'alim atau tafsir Yasin, ada nggak rasa kekurangan dalam diri saya? Itu tinggal tanya tuh. Kalau teman-teman merasa punya kekurangan, ketinggalan itu, aduh kecewa gitu ya, nyesel dan sebagainya, itu tanda teman-teman jadi orang soleh. Karena di antara tanda-tanda orang yang dibagusin sama Allah ya, mayuridillahu bihi khairan fahuwa yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki dia itu jadi orang baik, jadi orang bagus, maka Allah akan berikan kepada dia kepemahaman ilmu agama. Itu tanda-tanda berarti teman-teman bakal jadi orang baik suatu saat nanti. Tapi kalau ya maaf ya, nggak ngaji biasa tanpa ada uzur ya, bolos biasa ya, saya libur teman-teman sakit, saya sakit gitu kan, nah, libur dulu ngaji malah hore hore libur, nah itu berat itu ya, tanda-tanda jadi orang baiknya berat itu bener nih. Nah, makanya itu kembali kepada teman-teman. Nah, dikit lagi ya. Ya, tadi ya, jadi bagian kedua lubang telinga hati-hati ya, bagian zohirnya, bagian luarnya. Termasuk wamin anfin, dan juga pada hidung. Majduin yang terpotong. Jadi baik hidung normal ataupun hidung yang terpotong. Hidung normal ya kita gini ya. Ini kan ada zohirnya nih teman-teman nih. Nah ini bagian zohir ini berarti kelihatan ya. Bagian zohir itu berarti bagian yang tampak. Gitu ya, makanya disebutnya zohir. Zohir itu diambil dari kata zohrun, punggung. Berarti kalau punggung kan tampak ya. Baik telinga maupun hidung nih bagian yang tampak ya berarti harus dibasuh, harus diguyur pakai air. Tapi kalau usah tadangin air gini, ya air itu ngedelok tar. Ya tetap apa namanya dibasuh hidungnya. Makanya diantara nanti kesunahan mandi adalah wudhu. Ya, diantara kesunahan mandi ya nanti kita pelajarin diantaranya adalah wudhu. Bahkan termasuk di sini hidung yang terpotong. Jadi andai kata ada orang hidungnya segini doang ya, separoh gitu. Berarti kan ini nggak ada ya. Nah berarti yang ini ya, yang ini yang terpotong itu berarti menjadi pengganti yang ini. Kan kalau yang normal ini nih. Nah ini ada orang kepotong hidungnya gini. Nah berarti bagian yang di sini ya, bagian yang di sini ya. Berarti itu adalah pengganti bagian yang ini kan. Itu juga tetap harus kena air gitu, kena basuhan air gitu. Ya jadi bulu-bulu hidung segala macam, nah yang keluar-keluar ya itu juga dibasuh. Wamin syukuki badani, dan juga selak-selak lipatan badan. Nah, ini hati-hati yang gemuk-gemuk ini ya. Kalau yang kurus mah enak, kagak ada lipetannya kayak saya enak ya. Mas Wanda udah ada gemuk nih. Ya kalau yang kurus-kurus saya, Mbak Dewi misalnya gitu, Dea, nah, itu rada enak, nggak ada lipetan. Ya. Tapi kalau yang rada gemuk, Mas Andi udah mulai gendut, perutnya udah maju, Mas Didit aja udah mulai maju gitu kan. Nah itu bahaya kalau lipetannya banyak gitu. Lah kita kan mandi jongkok ya, kebanyakan ya, walaupun ada yang mandi berdiri, tapi nggak bagus mandi berdiri teman-teman. Yang bagus mandi jongkok. Itu kalau jongkok itu ya mohon maaf nih yang gemuk-gemuk nih. Nah itu ketutup loh, lipetan itu loh. Ya kan, hati-hati, main selesai aja kan. Lah tahu pas berdiri bagian lipetannya kagak kebasuh. Aduh. Nah, makanya kata Sayyidina Umar tuh orang perutnya buncit itu jelek ya, agak bagus. Ya. Tapi gak apa-apa ya. Jadi kalau nikah enak ya. Jadi merasa diurusi. Ya. Ya kalau perempuan gemuk kan walaupun gak dikasih makan kelihatan ya, banyak duit. Ya. Oh suami lo banyak duit ya gemuk kayak gitu. Sebaliknya laki-laki juga gitu. Dikit lagi ya, tanggung ini. Wajibu dan wajib pula apa isolul ma'i menyampaikan air ilama sampai pada sesuatu atau bagian tahtal kulfati di bawah kulupnya zakar. Ya, kulup itu tadi ya topinya penis laki-laki ya, zakarnya laki-laki. Itu kulup namanya. Minal aklafi pada orang yang punya kulub, apalagi kalau dia nggak disunat itu bahaya ya. Makanya dulu pernah saya bahas juga, saya sampaikan khitan itu hukumnya sunat, cuman berhubung membersihkan kulub, membersihkan zakar dari najis untuk melaksanakan sholat
yang mana sholat itu wajib, maka wasilahnya itu jadi wajib gitu. Sebetulnya khitannya sendiri sunnah. Jadi salah kalau ada orang bilang khitan itu wajib, tuh enggak. Khitan itu hukumnya sunnah. Cuman khitan itu memudahkan orang untuk membersihkan najis. Ya, kulupnya kan hilang tuh, maka membersihkan najisnya buat laki-laki, zakarnya, kalau perempuan bagian vaginanya, ceboknya lebih gampang, untuk sholat lebih mudah gitu. Lah ribet kalau kagak sunat ya teman-teman, bayangin, tarik mulu ya kan, ditarik setiap mau istinya ditarik, ya melar lama-lama ya. Gitu. Nah makanya jadi wajib ya, tapi hukum asalnya sendiri sunnah, asluhunya sunnah. Nah, buat orang-orang yang dia punya kulup, nah itu hati-hati ya, maka kulupnya juga dibersihin. Wa ilama ya bedau, wa ilama dan pada bagian ya bedau yang tampak min farjil mar'ati pada farjinya perempuan. Nah perempuan juga hati-hati, farjinya yang tampak, alat kelaminnya, bagiannya yang tampak, sama kayak laki-laki harus sampai kena air. Nah itu juga kan, mohon maaf ya, bagian farji juga kan kelipet. Hati-hati teman-teman yang perempuan. Inda qu'udiha, saat duduknya dia. Jadi cara ngelihatnya farji bagian luar gimana? Ya udah duduk aja, jongkok ya, seperti orang yang duduknya dia liqodoi hajatiha, untuk membuang hajat atau menunaikan hajatnya, maksudnya buang air ya. Perempuan misalnya jongkok nih buang air, nah berarti bagian yang terlihat itu adalah bagian zohirul farji, wajib itu kena air. Kalau bagian dalamnya enggak, walaupun tetap kita disunahkan istinja ya, cebok. Wa mimma, dan termasuk di dalam perkara tersebut, yajibu yang wajib, apa gosluhu membasuhnya, al masrobatu adapun lubang tinja. Ya, masrobah itu lubang tinja ya. Li'anaha, karena sesungguhnya dia ya, lubang tinja itu tazharu, nampak, fi waktu qodoil hajati, pada saat waktu membuang hajat. Fatasiru, maka jadilah dia itu min zohiril badani, termasuk dari bagian luarnya badan. Jadi ya, saya mohon maaf nih bahasa jorok ya. Jadi masrobah itu gampangnya bool, nah gitu ya. Kalau bahasa gampangnya lubang tinja kan teman-teman ribet ya. Lubang tinja itu kan ya berarti secara keseluruhan pantat, tapi yang dimaksud di sini masrobah itu bool. Nah ini bagian lubang dubur kita teman-teman. Nah ini lubang dubur ya. Ini ada, ini kan bisa kebuka nih, ini elastis. Makanya dulu saya bilang kalau orang yang wasir ya, kayak saya kan punya wasir nih, ini bagian kanannya ini nggak bisa balik nih. Jadi ibarat pintu ya, kalau orang wasir itu kalau udah ngebuka nih buang tinja ya, seret kan gini, kan kita kalau buang tinja kan gini ya, seret gitu ya, kebuka ya, ini nggak bisa balik lagi teman-teman. Itu orang wasir tuh kayak gitu. Nah bagian ini nih, bagian ininya nih, nah ini kan termasuk zohir. Itu termasuk zohir, ini wajib dibasuh. Hati-hati, makanya usahain pas mandi jinabat, mandi junub, ya sambil cebok. Karena bagian zohirnya ini termasuk adalah bagian yang harus dibasuh. Mohon maaf nih, ya, laki-laki, termasuk zakarnya nih bagian ini, ya, bagian kulupnya ini, ya, ini kan ada lipetan di sini. Nah, karena dia lipetan, maka otomatis juga harus dibasuh. Perempuan, mohon maaf, ya. Perempuan itu ada keliwir-keliwirnya tuh. Apa untuk kalau dalam bahasa medis tuh ya? Ada ya, keliwir-keliwir lah ya. Nah, kalau laki-laki belum tahu ntar prakteknya. Intinya, nah keliwir-keliwir ini kan bagian zohir. Nah itu yang tadi saya sampaikan, kadang menyebabkan keputihan. Ya kalau keliwir-keliwirnya ceboknya nggak bersih, biasanya gampang keputihan. Nah keliwir-keliwirnya itu, nah itu bagian daripada zohir. Zohirnya farji, maka wajib dibasuh sampai kena air. Intinya kalau mandi jangan lupa cebok, intinya gitu. Jangan mentang-mentang kita hajatnya mandi terus mandi doang gitu, kagak mikirin ceboknya ya, atau pipis. Kalau pipis kan berarti cebok ya, bagian depan. Nah kalau bagian belakang nih, duburnya ketinggalan, hati-hati ya. Makanya usahain ya, ketika kita mandi junub
ya, baik itu secara hadas besar, haid ataupun nifas yang perempuan, usahain juga cebok ya, supaya bagian zohirnya baik bagian farji, bagian hasyafa, bagian zakar ataupun di sini tadi bagian masrobahnya ya, bagian bool ya, kalau secara bahasa kasarnya itu bisa terkena bagian air yang kita guyur, yang kita basuh. Wasunanuhu, dan adapun sunahnya mandi, insya Allah kita lanjutin pekan selanjutnya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.